bunda kayaknya. Kayaknya kalau ada yang kosong gak enak ya Pak. Itu iya. Bu Sutradara kayaknya mesti masuk Pak. Iya. Rada-rada inian Pak, ngeyel sutradaranya Pak. Mari kita panggil Bu Sutradara kita hari ini. Jadi kebagian dah. Ini Bu Sutradara ini mukanya dari semalam tuh kayaknya ada pertanyaan Pak, tapi malu-malu. Tapi mikrofonnya harus hadap ke atas. Iya, mikrofonnya kayaknya. Nah. Oh iya, maklum lah. Ya, mari kita selesaikan canggih sebelum ini. pulang ke Jakarta. Pertanyaannya dikeluarkan dulu. Jadi gini Pak, emang tadi pagi kan kita sempat ngobrol-ngobrol sama Evi kan tentang titik balik gini. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya kan pernah dalam posisi ya di pekerjaan, ya saya waktu itu lumayan gitu kan. Jadi apa-apa tinggal perintah gitu ya. Terus suatu ketika saya memutuskan untuk dekat gitu Pak ya, pindah ke kota yang lebih dekat dengan pekerjaan suami gitu. Karena berpikir bahwa anak saya kalau jarang bertemu dengan ayahnya, takut nanti ayahnya pulang nggak kenalin gitu kan. Awalnya itu aja pikiran saya gitu kan. Jangan-jangan ini pacarnya ibuku gitu kan, nggak kenalin kan. Siapa? Wah, ibuku punya pacar nih. Nah itu saya memutuskan untuk pindah gitu kan. Nah di rumah baru kan saya otomatis saya nggak punya teman, nggak punya, pokoknya nggak punya sama sekali kenalan gitu Pak ya istilahnya. Tiba-tiba mengurus anak yang umur 1 tahun waktu itu sendiri, belum lagi mengurus juga urusan rumah tangga, urusan rumah gitu kan. Jadi saya tiba-tiba merasa kayak apa ya, berada di titik kenapa saya semua, kenapa aku jadi begini, bukankah aku biasanya cuman tinggal nih gitu kan. Nah itu sampai saya juga nggak tahu apakah itu yang disebut dengan post power syndrome juga ya Pak ya. Tapi yang jelas waktu itu saya ngerasakan banget bahwa bener-bener bukan melo ya, saya lebih banyak ke emosi gitu, emosi meskipun saya merasa sendiri jadinya. Iya, merasa sendiri, merasa semuanya itu harus saya, kenapa saya gitu kan. Sampai saya ngerasa di satu titik saya ngerasa ini kenapa kok aku jadi merasa kayak orang yang terzolimi, sementara ini adalah keputusanku sendiri gitu kan. Jadi sampai, tapi itu cukup lumayan lama Pak, jadi mungkin ada sekitar 2 tahun saya mengalami seperti itu kan. Dan saya yakin ini mungkin efeknya ada di anak saya ini. Karena kan saya merasa hanya berdua dengan dia kan. Dia. Nah, apakah pada saat saya menemukan titik bahwa kenapa saya menyalahkan keadaan padahal ini adalah keputusan sendiri, itu adalah titik balik saya. Kalau kita lihat gini ya, saya mengalami itu, mengalami itu, tapi adalah pengalaman yang saya sadari sebelumnya. Maksud saya gini, saya kerja sebelum resign, otomatis kan saya punya teman-teman di lingkungan kerja kan. Saya punya teman-teman itu dan banyak. Nah sebelumnya kan selalu berinteraksi sama mereka, bahkan ada grup teman kerja gitu kan, obrolan tentang pekerjaan, tentang sehari-hari dalam dunia kerja gitu. Nah kemudian saya memutuskan resign. Ketika saya memutuskan resign, saya harus menyadari, pada saat saya memutuskan resign, saya harus menyadari bahwa saya hidup tidak lagi bertemu dengan teman-teman saya dulu. Pada saat saya memutuskan resign, itu kan harus saya sadari pertama kan. Saya harus menyadari bahwa ketika saya nanti beraktivitas, saya tidak melibatkan dan tidak terlibat dalam urusan pekerjaan seperti sebelumnya. Otomatis saya tidak akan berbicara atau tidak diajak bicara masalah pekerjaan atau masalah perusahaan. Isu-isu perusahaan, apapun yang terkait dengan masalah sehari-hari, kan biasanya kan diajak bicara saya. Tapi ketika saya memutuskan itu kan saya harus sadar bahwa saya tidak lagi menjadi seperti itu. Atau bahkan kalau dulunya ada masalah-masalah di pekerjaan, teman-teman itu tanya sama saya, oh ada penumpang komplain gitu, ada masalah yang nggak bisa ditangani antara pelanggan dengan perusahaan gitu. Mereka tanya dan saya masih memberikan solusi karena itu lingkungan kerja. Nah begitu saya memutuskan itu kan, itu saya harus sadari sebelumnya. Nah mungkin hal itu tidak dilakukan, mungkin tidak dilakukan. Maksud saya gini, ketika saya mau resign, saya melihat bahwa lingkungan saya tidak sama lagi, dan saya antisipasi itu, antisipasi di dalam kegiatan mental saya. Maksud saya gini, saya membayangkan bahwa nanti kalau saya
sendiri, tidak dengan teman-teman yang kemarin, tidak berada di perusahaan yang sama. Saya sudah berpikir bahwa mereka nggak ngajak ngomong saya lagi tentang itu, tentang pekerjaan, tentang perusahaan gitu. Apakah saya siap? Saya kan bertanya sama diri saya sendiri, oke saya siap. Kemudian saya jawab lagi, mengapa kamu siap? Saya siap karena saya akan membangun lingkungan baru, lingkungan penulis, lingkungan rumah gitu, lingkungan kegiatan-kegiatan baru untuk membangun teman-teman baru. Karena bagaimanapun juga kan kita makhluk sosial kan, kita pasti butuh orang lain di dalam hidup, pasti butuh orang lain. Walaupun kemudian dibilang spiritualitas itu mandiri gitu sendiri, tapi untuk mengimplementasikan kemanusiaan kan kita butuh orang lain kan untuk itu. Nah, alaminya manusia ya, alami manusianya yang bersosial lah. Bukan berarti kemudian membenarkan dengan Raja Wali itu terbang sendiri gitu. Hanya kawanan domba yang hidup dungu, elang sendiri, hanya domba yang bergerombol gitu kan, enggak juga. Bebek juga Pak Ben. Itu lebih sadis Pak Ben. Kan bukan berarti membenarkan itu, tapi kita sadari dulu bahwa lingkungan yang saya ambil ini berbeda sekali. Nah, ketika saya sadar bahwa lingkungan yang baru nanti tidak sama lagi, apa yang harus saya lakukan? Saya akan mengalami masa-masa sendiri. Kalaupun kemudian saya tanya tentang pekerjaan, tentu saja mereka mungkin nggak mau lagi bocorin, mungkin ya. Kemudian nggak mau bicara, oh dia sudah nggak di sini kok. Kalau aku bicarakan jangan-jangan bocor ke masyarakat misal gitu kan. Nah saya harus sadarkan kalau ini nggak terjadi lagi dan saya pasti akan merasa sendiri. Nah antisipasi di awal ini yang bagi saya itu sangat perlu. Ketika seseorang akan memutuskan keluar dari lingkungan lama, kemudian ke lingkungan baru, dan dia tahu apa yang akan dilakukan, maka konsekuensi dan resikonya kan tahu. Yang pertama harus kita sadari adalah perubahan situasi yang 100% ini ya Pak. Oh iya. Berubah 100% kan, seperti tadi Bunda dari kota A pindah ke kota B. Nah, teman-teman kerjanya menjadi nggak ada. Teman-teman situasi di sini yang sudah nyaman kan, bersosialisasi di sini, kemudian pindah ke sini yang tadinya dia cuma sendiri, cuma ada suami, anak gitu kan. Nah, ini perubahan situasi ini mungkin kalau disadari dari awal ini tidak akan menjadi artinya menyadari bahwa ini adalah resiko dan konsekuensi kan. Di saat-saat awal, walaupun saya menyadari resiko itu, konsekuensi itu, saya pun merasa disingkirkan loh. Ini kok teman-temanku nggak pernah hubungin aku lagi gitu. Misalnya kalau kemudian dulunya di media sosial itu sering tag saya, ini kok nggak sama sekali gitu kan. Mungkin teman-teman juga akan perhatikan kan, oh ini teman-temannya Pak Agung di perusahaan lama kok nggak ada gitu kan. Itu resiko saya kan, itu resiko saya. Tapi di awal saya juga sempat berpikir tentang itu, kenapa kok mereka nggak mau interaksi lagi sama saya gitu. Nah, kalau saya tidak menyadari itu, mungkin saya akan merasa bahwa saya seperti orang yang disingkirkan. Kalau saya nggak ngerasain, oh saya merasa orang yang disingkirkan, merasa orang yang nggak berguna lagi di teman-teman yang dulu ada gitu. Nah, antisipasi awal ini tentang saya sadar nggak dengan resiko dan konsekuensinya. Kalau saya sadar, lalu apa yang akan saya perbuat untuk menghadapi itu? Nah, langkahnya apa? Misal saya merasa sendiri, apa yang saya lakukan supaya saya nggak merasa sendiri?